Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Angga Desain. Oke, teman-teman, pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin banner dari salah satu contoh. Ini untuk sumbernya saya ambil dari 1000 desain. Ya, seperti ini ya untuk contoh desain bannernya. Nanti kita akan bikin banner yang mirip-mirip seperti ini, walaupun tidak 100% sama, cuman untuk cara membuat banner seperti ini kita akan bikin tutorialnya di video kita kali ini. Nah, yang pertama-tama kita siapkan yaitu gambar-gambar seperti yang ada di contoh ya, untuk efek blurnya juga. Ini juga saya sudah download gambar blur dari Google. Walaupun tidak sama, cuman untuk backgroundnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk logo-logonya sendiri, ini juga saya sudah download dari Google dan saya download yang sudah PNG ya teman-teman seperti ini, jadi kita tidak usah memotong satu persatu lagi untuk backgroundnya. Kalau PNG seperti ini backgroundnya sudah transparan. Oke, sudah transparan semua. Nah, untuk cara bikinnya simpel sekali. Kita ukur dulu atau kita sesuaikan dulu untuk ukuran panjang kali lebar dari bannernya. Untuk perkiraan saya menggunakan panjang segini kira-kira 40 kali 20 cm. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman rubah juga menyesuaikan dengan selera teman-teman, atau kalau teman-teman mau menggunakannya untuk usaha teman-teman, bisa teman-teman sesuaikan dengan media tempat di mana spanduk ini akan dipasang. Langkah awalnya setelah kita bikin media backgroundnya, media ini, kita bikin backgroundnya sendiri. Ini sudah saya download, karena warnanya terlalu gelap kita bisa atur di bagian bitmap. Kita convert dulu menjadi bitmap. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita pilih ke adjustment lab. Nah, ini untuk tingkat brightness bisa teman-teman atur jadi lebih terang agar terlihat hampir mirip seperti contoh. Lalu kita pilih menu power clip. Kita klik kanan, power clip inside, dan kita klik pada bagian background yang sudah kita bikin tadi. Oke, seperti ini. Nah, untuk gambarnya, ini sudah saya siapkan dua gambarnya. Sudah seperti ini, teman-teman bisa memberikan warna merah yang sangat terang. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga masih bisa kita edit menggunakan shape tool. Oke, jika sudah, teman-teman pilih, teman-teman cari pada bagian kiri layar. Ini ada menu contour. Teman-teman pilih insert contour. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman pisahkan dengan cara tekan pada keyboard Ctrl K.
atau CTRL-U. Kemudian bagian yang berwarna gelap, hitam gelap ini kita ganti menjadi warna merah muda yang lebih gelap. Nah, selanjutnya kita pilih menu bitmap dan kita convert to bitmap. Lalu kita convert lagi dari bitmap, kita kasih efek blur menggunakan Gaussian blur. Nah, ini bisa kita atur untuk tingkat blurnya. Oke, jika sudah kita oke saja ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kemudian kita memberikan lagi efek bayangan. Ya, seperti ini ya efek bayangannya. Ini kita copy saja. Lalu kita arahkan seperti ini. Kita sesuaikan dengan posisinya, kita perkecil juga bisa teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman klik kanan pada warna hitam dan juga klik kiri pada bagian silang. Tujuannya agar teman-teman mengetahui untuk posisi dari bayangan ini. Nah, ini ya, yang garis hitam ini yang bayangannya kita CTRL backdown agar terorder ke belakang. Lalu kita atur. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini. Lalu bagian yang terlewat ini bisa kita hapus titiknya menggunakan Shape Tool. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman gabungkan dulu ya, ini yang blur ini dengan objek belakangnya ini. CTRL G, kita group, kita pindah dulu untuk mengedit yang bagian dalam ini. Lalu kita pilih gambarnya ini, bisa juga kita pilih gambar, atau bisa juga kita menggunakan pen tool. Jika gambarnya belum teman-teman seleksi, kita gambar sesuai dengan bentuk gambarnya. Nah, jika sudah kita kasih warna hitam. Lalu teman-teman pilih transparan secara uniform. Nah, ini. Untuk ketebalan transparansinya bisa teman-teman atur di sini.
Semakin tinggi, transparansinya juga akan semakin pudar. Oke, segini saja cukup kira-kira. Lalu kita balikan lagi panah yang di belakang ini tadi, yang di depan ini. Kita taruh di tempat semula. Nah, seperti ini ya teman-teman kira-kira. Ini bisa kita edit kembali, kita on group. Lalu untuk warnanya ini kita bikinnya lebih kontras agar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita atur untuk posisinya. Mungkin untuk backgroundnya ini juga bisa kita edit lagi ya teman-teman, agar gambarnya terlihat lebih jelas. Kita pudarkan lagi warnanya. Nah, jika seperti ini kan lebih terlihat jelas ya teman-teman. Oke, lalu untuk logonya ini menggunakan rectangle tool. Lalu kita pilih shape tool, kita miringkan sedikit dan kita miringkan lagi. Kita kasih warna putih. Lalu kita power clip ke dalam objek. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih logonya. Mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Outline ini saya kasih outline agar lebih terlihat untuk backgroundnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk logo-logo yang lain bisa teman-teman mengikuti di bawahnya sini. Untuk tulisannya ini menggunakan text tool. Nah, kurang lebih seperti ini tulisannya. Lalu kita pecah tulisannya menggunakan CTRL-K. Untuk jenis fontnya ini sepertinya menggunakan Arial rounded. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk warnanya menggunakan warna biru dan juga outline-nya warna putih. Kita kasih warna kuning dulu agar terlihat. Lalu kita atur untuk ketebalan outline-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita copy. Dan yang paling belakang ini kita rubah lagi untuk outline-nya menjadi 2 kalinya. Berarti 1,6. Dan kita kasih warna merah yang merah muda ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kita ganti warna kuning, kuningnya kita ganti warna putih. Nah, seperti ini ya jadinya, seperti contoh. Lalu kita copy saja untuk mempermudah. Tinggal kita ganti tulisannya. Dan kita ganti warnanya menjadi hijau. Dan untuk brightness gasnya ini menggunakan logo. Oke.
Untuk tulisan yang lain ini menggunakan cara yang sama. Untuk pemilihan warna teman-teman tinggal pilih saja, kita seleksi satu-satu seperti ini. Untuk pemilihan warna ini kita atur dulu warnanya, baru kita kasih outline. Kita samakan ya teman-teman warnanya. Nah, jika sudah, kita beri outline. Outline-nya ini warna putih, kita bikin kuning dulu. Putih. Lalu ini di grup ya teman-teman, dan kita copy sedikit ke arah pojok kanan bawah. Dan kita rubah menjadi abu-abu untuk fill dan juga untuk outline-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, ini tinggal kita grup semua ya tulisannya, lalu kita tata kembali di bagian sini, kita samakan. Nah, lalu ini ada, ini ada lagi tertinggal satu. Gunakan rectangle tool ya, untuk warnanya merah, yang merah muda atau pink. Untuk tulisannya kita samakan saja menggunakan area rounded. Untuk menyamakan warna ini, teman-teman bisa menggunakan eyedrop, color eyedropper. Nah, seperti ini, tinggal kita klik saja. Oke, jika sudah, kita atur untuk ukurannya ini terlalu besar, kita perkecil. Dan kita bikin menggunakan shape tool. Random saja ya teman-teman, seperti ini. Ini kita kasih warna putih, lalu kita bitmap dan kita beri efek blur. Nah, kira-kira seperti ini, kita oke saja, lalu kita tekan pada keyboard Ctrl backdown. Oke, seperti ini. Tinggal ini caranya sama menggunakan ini ya teman-teman, atau ini bisa kita copy. Nah, ini tinggal kita kasih tulisan website, dan juga ini untuk untuk yang hashtag bisa teman-teman taruh di sini. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk cara desain bannernya dari 1000 desain. Ini untuk sumbernya saya menggunakan 1000 desain ya teman-teman, bisa teman-teman googling di Google Images. Untuk contoh-contohnya ada banyak sekali. Nah, kurang lebih cara untuk bikinnya seperti ini ya. Nah, namun jika teman-teman masih kurang paham, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Atau kalau teman-teman masih awam sekali di aplikasi CorelDRAW, bisa teman-teman cari di video saya, itu ada untuk belajar aplikasi CorelDRAW dari nol, yaitu belajar semua tools CorelDRAW ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu saja videonya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.